Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, di depan kita itu anggur Taldun ya, model tralis. Ini udah kita lihat, dan ini tuh usia sekitar 1 bulan lebih ya, ditanam itu di bulan 1 ya. Jadi ini kita lihat yang sebelumnya tuh kita pantau untuk perkembangannya dari awal tanam sampai sekarang tuh udah sekitar 5 minggu ya. Kita gunakan pupuk yang cukup bagus. Nah, kita lihat nih untuk perkembangannya tuh dia udah tumbuh sampai ujung sini ya. Jadi kita Excel break minggu lalu, dan kita pantau untuk perkembangannya. Nah, untuk perkembangannya setelah kita Excel break tuh perkembangannya kurang ya menurut saya. Untuk tunas air ini yang setelah Excel break kita pantau, ternyata dari semua perkembangannya tuh ada yang vigor dan ada yang tidak nih. Ini kalau seperti ini, tuh vigor, ini vigor, kemudian ini juga vigor. Nah, kalau kayak seperti ini tuh kurang nggak vigor ya. Ini kecil kayak gini tuh tidak vigor. Ini juga kurang, ini juga kurang. Terus ini juga kurang vigor. Terus ini juga sama. Nah, jadi setelah Excel break kita pantau untuk perkembangan tunas airnya yang ada di sini yang bakalnya kita seleksi untuk jadikan tersier. Ternyata perkembangannya kurang bagus. Setelah saya perhatikan ternyata semua nutrisi itu masuk ke 3 tersier ini. Nah, 3 tersier ini itu udah vigor banget ya. Padahal udah saya Excel break, ternyata perkembangan cukup bagus terus. Jadi nutrisi sepertinya masuk ke 3 tersier ini. Nih, coba kita lihat. Ini sebelum kita Excel break kan ya. Nah, terus sudah Excel break, tunas airnya tumbuh cepat, besar-besar nih. Nih, berarti tunas airnya tuh dari atas. Tadi udah Excel break juga nih, tumbuh cepet banget nih. Terus daunnya lebar-lebar dibandingkan sebelah sini, ya kan? Nih. Di samping juga sama, dia pertumbuhan cukup cepat juga, cukup sangat vigor ya. Ini di ujung juga udah saya Excel break. Kita lihat perkembangan di tunas airnya juga cukup bagus, subur semua. Jadi kenapa pertumbuhan tersier yang di ujung sini pertumbuhannya kurang? Karena nutrisinya masuk ke 3 tersier ini. Nah, setelah kita perhatikan lebih lanjut lagi, ternyata nih, kita perhatikan di sini. Nah, untuk tersier yang pertama, jadi sudah cukup besar ya. Bisa dikatakan hampir sama dengan sekunder besarannya. Jadi bisa misalkan kita diibaratkan nutrisinya itu seperti air ya. Maka air yang mengalir sini tuh akan masuk pada lubang yang lebih besar. Jadi misalnya ibaratkan nutrisinya itu 100, sampai sini tuh udah terbagi menjadi 50. Jadi yang 50 sudah masuk sini, yang 50 lagi masuk sini. Makanya ini walaupun sudah di Excel break seperti apapun, dia tetap sangat vigor ya, karena keran di sini tuh kita menyebutnya keran air ya. Keran nutrisinya itu sangat lebar, jadi nutrisi yang masuk ini sangat banyak ya. Akhirnya yang 50 ini juga terbagi dari semua ini, yang lubang paling besar juga 2 ini. Akhirnya yang di sini cuma sisa. Jadi perkembangannya kurang vigor nih. Nih kalau kayak gini tuh kurang vigor. Ya kan? Jadi seperti itu, karena dari awal kesalahannya tuh ada di saya sendiri ya. Untuk ini tuh sebelumnya pernah putus ya untuk sekundernya nih. Ini bekas sekunder putus. Nah, harusnya ketika sekunder ini putus, maka harus diputus lagi yang sampai sini ujung. Di sini ujung kita putus, jadi nanti kita buat sekunder yang baru dari awal, dari pemecahan matabat gitu. Jadi semua semua tersier akan merata gitu tumbuhannya. Nah, salahnya di situ. Maka setelah ini untuk melakukan biar semuanya merata,
saya akan melakukan hal ekstrim, yaitu dengan axle brake yang cukup ekstrim, yaitu tinggal langsung kita pangkas, sisakan satu mata bat saja. Oke, jadi untuk kali ini tuh saya nggak akan sayang-sayang ya, karena kalau dibiarkan sudah pasti batang tersier yang pertama itu bakal seperti sekunder besarannya gitu, karena dari awal aja ini sudah besarnya hampir sama, jadi sudah sangat besar kemungkinan nutrisi yang masuk itu lebih banyak di tersier yang utama gitu. Jadi kali ini antisipasinya biar semuanya terbagi merata kepada tersier yang ini, jadi kita habiskan untuk yang tersier yang ini. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama, kita langsung pakas ekstrim ya. Jadi kita sisakan satu bat aja. Kenapa kita sisakan satu mata bat? Karena keran sini tuh udah besar ya. Keran sini udah besar, sudah dipastikan bakal nanti ke nutrisi yang masuk ini lumayan banyak, jadi bakal cepet pecah mata batnya, bakal cepet nyusul yang lainnya gitu. Beda kalau yang lain kan masih kecil-kecil. Jadi kalau kita potong rata, misalnya 2 atau 3, nanti dua mata bat itu pecah semua, akhirnya malah bercabang, jadi malah tidak bagus. Jadi yang kita potong itu sisakan satu mata bat. Oke, langsung eksekusi aja nih, nggak usah sayang-sayang. Oke. Jadi saya nggak pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru untuk tanaman kita, walaupun nanti akhirnya gagal ataupun bagus juga, nanti tetap saya share ke kalian. Jadi misalkan ini gagal juga, kalian jangan melakukannya yang seperti saya lakukan. Tapi kalau misalnya ini berhasil, itu sebuah ilmu baru yang kalian bisa dapatkan gitu. Sehingga misalnya kalau ini gagal tuh, kalian bisa menghindari kegagalan yang pernah saya alami gitu. Oke, ini sisakan lagi. Dan ini semua juga apa yang saya lakukan sudah melalui perhitungan yang cukup matang ya. Jadi sebelumnya udah saya perhitungkan, sudah saya pelajari semuanya. Jadi biar angka kegagalan itu minim. Oke, terus ini juga. Ini kalau ada calon bibit bisa sambung pucuk ini. Makanya lagi kosong, jadi nggak bisa disambung pucuk, nggak apa-apa. Oke, kalau yang ini tuh ini lumayan tinggi ya, tapi ini tuh jelek, kayak gini tuh jelek. Jadi kita putus yang cari mata bat yang lumayan bagus. Ini seperti ini ya. Ini udah mulai hampir pecah, jadi nanti bagus. Jadi kita potong sampai sini aja. Oke. Oke, ini kan udah besar kan ya, jadi nutrisi bakal cepat bagus ini. Ada kemungkinan ini pecah, ini juga pecah. Nanti kita ambil yang pertumbuhannya bagus. Jadi seperti itu ya. Untuk kali ini tuh saya akan telah melakukan ekstrim. Jadi untuk semuanya, jadi biar pertumbuhan tersiernya tuh merata pembagian nutrisinya. Nah, seperti sebelumnya, karena kalau misalkan dibiarkan sudah pasti juaranya tuh 3 tersier ini, yang sini tidak akan bisa menjadi tersier karena nutrisi yang sampai sini itu udah sisa karena ini terlalu lebar. Ini seperti pertanyaan dari beberapa subscriber yang, "Bang, kenapa tersier yang dekat primer itu besar, maka bahkan hampir sama dengan sekunder?" Nah, pasti ini yang terjadi karena pertumbuhannya sangat cepat, karena kesalahan sebelumnya itu tidak mengganti sekunder yang baru. Akhirnya pertumbuhan sini menjadi sangat cepat,
kerannya sangat lebar, jadi nutrisi yang masuk juga sangat banyak. Walaupun kita sering axle brake, juga tetap pertumbuhan di ujung itu bakal sangat vigor karena lubang di sini, keran di sini tuh sudah sangat besar. Maka sebaiknya ibaratkan seperti air yang mengalir. Ketika air yang mengalir pasti akan masuk ke lubang yang sangat besar. Oke, sekian dari saya untuk axle brake singkat ini. Bukan singkat sih, tapi lebih ke ekstrim. Nanti perkembangannya kita pantau lagi untuk seminggu ke depan bagaimana perkembangannya. Semoga semuanya itu sesuai harapan saya ya. Jadi biar pemerataan semua tersiernya bagus, kemudian kita bisa buahkan dengan serempak. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan komentarnya. See you.